Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuhajahah bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, keluarganya yang setia di akhir zaman, termasuk kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil akhir. Pertama-tama izinkan saya selaku pembawa acara membawakan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tasmi yang tadi sudah kita dengarkan, yang ketiga adalah pengumuman, yang keempat adalah tausiah, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Sebelumnya supaya lebih berkah, kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengumuman. Madrasah Ayah Bunda insya Allah akan setiap Jumat ada Jumat berbagi, yaitu Madrasah Ayah Bunda membuka ladang amal bagi siapa saja yang ingin ikut serta dalam penyediaan konsumsi kajian Jumat MAB. Boleh menghubungi kontak berikut, yaitu Ibu Sherly di 0859 2142 4922. Lalu open donasi barang layak pakai atau layak jual. Untuk ayah bunda yang bermaksud mendonasikan barang layak pakai atau layak jualnya, bisa menghubungi salah satu nama yang tertera, yaitu Ibu Putri di 0812 2245 3450, Ibu Nini 0821 1735 4219, dan Ibu Isma di 0813 2057 542. Lalu setiap Jumat juga MAB mengadakan taksim tilawah Al-Quran yang diisi oleh Ustadz Wawan Setiawan dan Ustazah Gania. Tapi mohon maaf untuk pekan ini untuk taksim diliburkan dikarenakan Ustadz dan Ustazahnya sedang ada keperluan. Pengumuman terakhir yaitu insya Allah Minha akan mengadakan workshop menghafal satu halaman Al-Quran metode Gaza, terbuka untuk umum, orang tua dan mahasiswa. Insya Allah akan diadakan pada hari Ahad tanggal 9 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 12 waktu Indonesia Barat, tempat di gedung Balai Asri Pusdari. Instruktur tahfiz oleh Syekh Abdurrahman Jabir, dimeriahkan pidato 3 bahasa, tasmi Al-Quran, dan dakwah wayang oleh siswa kelas 4 Ceminha Torik Zain Musyafa. Infak 25.000 per orang. Ya, dikarenakan Ustaznya belum datang, akan dibuka oleh tilawah dulu ya. Terima kasih sebelumnya kepada para muslimin yang telah hadir, dari orang tua, wali murid, dan majelis taklim
Pak Buddha yang sudah bisa hadir ke tempat ini. Ya Allah, insya Allah kita niatkan sama-sama untuk saling bersilaturahmi. Sambil menunggu Ustaz, kita buka dengan Quran surah Al-Kahfi, surah ke-18. Sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiban liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Insyaallah pada kajian madrasah ayat Bunda kali ini dengan tema program nanti yaitu menumbuhkan kesadaran anak untuk berbakti kepada ibu bapaknya, yang akan diisi oleh Ustaz Budiman Iskandar eksklusif. Kepada Ustaz dipersilakan. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu madrasah ayah bunda
kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sama yang Abe. Semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Yes. Ya bunda sekalian, baik yang hadir pada kesempatan ini di tempat ini dan juga yang menyaksikan streaming di live di IG. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat di sini yang hadir sepertinya lebih banyak dari sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkahnya ke majelis ilmu sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mempermudah langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Amin. Mudah-mudahan siapa yang meringankan langkahnya menuju ilmu sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Ini mic-nya luplok ya. Ayah bunda sekalian, tema kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian buku ya, yaitu Prophetic Parenting. Terjemah bebasnya adalah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak. Jadi dalam buku ini kita disajikan berbagai macam tema ya, yang ternyata sangat selaras dengan kehidupan kita tentu saja sebagai orang tua. Karena judulnya juga Prophetic Parenting. Parenting itu apa? Halo? Parenting apa parenting? Parent apa parent? Orang tua. Jadi orang tua. Menjadi orang tua. Peran orang tua. Jadi sebetulnya yang dibahas di sini adalah tentang orang tua, bukan tentang anak. Jadi kita membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan kita sebagai orang tua. Dan saya yakin yang hadir di sini adalah para orang tua. Ada yang calon orang tua di sini? Tidak ada ya. Ini semua sudah orang tua karena yang hadir di sini adalah komunitas madrasah ayah bunda yang berkumpul, yang terbentuk, yang organisasi ini terbentuk dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya di MIMA. Maka lahirlah MAB, Madrasah Ayah Bunda MIMA. Jadi saya yakin yang hadir di sini semua adalah sudah menjadi orang tua. Nah masalahnya ketika kita menjadi orang tua, ada yang sudah mempersiapkan diri dari sebelumnya, dari jauh sebelumnya, sebelum jadi orang tua tuh sudah mempersiapkan diri bahwa kelak nanti saya akan jadi orang tua, apa yang harus saya mulai untuk mempersiapkannya. Ada yang begitu. Ada juga yang baru sadar sekarang, belum gening jadi orang tua tuh begini, gitu ya. Masalah yang dihadapi kan ternyata begini, baru sadar sekarang. Ayo dari dulu kamu nawarin. Kenapa? Karena kadang ada orang yang mengalami hidup itu kumaha sageleyeuna, namanya bahasa Inggris adanya. Kumabrehna, bahasa Inggris bahasa Inggris nanti kumabrehna. Mengalir begitu saja. Ya waktunya menikah, waktunya punya anak. Tapi ketika menikah, ketika punya anak, tiba-tiba menghadapi masalah. Nah baru dia sadar bahwa ternyata menikah itu bukan hanya sekedar ingin menikah. Dulu kan ketika perawan ya, aduh pengen kapan saya ada yang melamar, kata ibu-ibu ya dulu ya. Kapan ada yang mau, sampai akhirnya ada jodohnya menikah. Kabayang nikah teh amis. Kebayang itu manis semua begitu ya, manis. Sampai kadang yang tidak manis pun jadi terasa manis begitu dulu Maya. Ada peribahasa naon? Tai kotok rasa gula cenah, rasa gula akan we rasa tai kotok.
Tapi begitu menikah ternyata ya awal-awal menikah masih indah, semua masih indah. Kenapa? Masih banyak yang ditutupi dari kekurangan. Tapi kalau sudah menikah mulai tercium bau-bau tertentu pada pasangan kita. Nah, ketika dulu belum menikah mah saradeunit wae gitu. Nah, sudah menikah mah bau-bau tertentu mulai tercium begitu ya. Dari mulai atas sampai bawah ada bau kakinya sudah terasa, bau ketiaknya mungkin bau sudah mulai terasa begitu. Dan bau hintutna dan dulu mah Bu, ketika dulu belum menikah biasanya mau kentut saja ditahan, aduh hajeng mulibak begitunya. Nah, kalau sudah menikah masih itu kan itu. Ternyata kalau sudah menikah itu drop, naon eta sudah begitu. Dan kemudian mengalami masalah lain, masalah ekonomi lah, masalah ternyata nanti ketidakharmonisan itu muncul begitu, perbedaan pendapatan juga kadang jadi masalah bagi orang tua, bagi suami istri yang dua-duanya bekerja. Apalagi kalau istrinya pendapatannya lebih besar daripada suami, itu rentan. Seorang suami akan menjadi sensitif. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu ya, ketika dominasinya sebagai leader, sebagai pemimpin, itu kemudian tergantikan, maka cenderung biasanya suka menjadi sensitif. Menjadi perasaannya menjadi sensitif begitu. Kenapa? Istri saya penghasilnya lebih besar gitu. Nah, makanya kenapa muncul ya perilaku yang menyimpang. KDRT itu Bu ya, KDRT enak gerak ya, kasus KDRT itu akibat dari emosi yang tidak stabil pada seorang laki-laki ketika posisi rijal. Tahu mau rijal? Kelelakian gitu ya. Ketika posisi rijalnya, kelelakian itu terusik baik oleh istrinya sendiri atau terusik oleh komentar-komentar orang lain. Maka seorang laki-laki ketika terusik begitu ya, kerijalan, kekawamahan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki itu adalah qawwam, pemimpinnya. Maka ketika posisi kepemimpinannya tergeser, baik itu dari segi penghasilannya lebih sedikit atau dari segi pengaruhnya dia kurang berpengaruh, maka akan menimbulkan konflik batin pada dirinya sehingga emosinya tidak stabil, maka pelampiasannya bisa jadi kepada kekerasan gitu. Nah, makanya kenapa Nabi itu menyampaikan yang disebut dengan istilahnya ya. Jadi mengukur ketika kita memilih pasangan begitu, maka mengukur kira-kira ini akan terkelola tidak begitu, akan kita mampu tidak. Seperti begini sama seorang perempuan pun ketika memilih laki-laki, maka dia harus yakin bahwa laki-laki itu tidak mudah berubah perilakunya. Kalaupun dia berubah karena mau menikah, puntennya tanda kutip bohong, api-api, pura-pura dia itu. Contoh misalnya ya, ada seorang laki-laki merokok, terus melamar perempuan. Nah, si perempuan itu mengatakan, aku nggak suka laki-laki yang merokok. Jadi kalau kamu mencintai aku, mau menikahi aku, kamu harus berhenti merokok. Oh iya siap, dia berhenti merokok. Berapa lama dia bertahan untuk berhenti merokok? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan dia akan kembali merokok. Biasanya begitu. Memang tidak semua, hanya begitulah begitu. Nah, maka hal semacam ini kita harus paham. Karena dalam berkeluarga ternyata muncul masalah. Termasuk ketika kita punya anak. Ketika sudah menikah, pengen punya anak. Terlambat setahun, sudah was-was, gimana ya gitu. Belum juga punya anak, sudah nikah setahun gitu ya. Belum lagi orang tua suka nanyain, gimana udah isi belum, udah itu kan beban mental tuh bagi yang menikah. Makanya jangan suka banyak nanya lah ke yang baru menikah terus belum punya anak. Bu, saya kasih tahu ya, itu jadi beban
beban mental bagi yang menikah itu. Kenapa? Karena dia bukan tidak mau, tapi karena Allah belum memberikan, terus kita berikan pressure, berikan tekanan. Pertanyaan itu tekanan loh, Bu. Terutama bagi perempuan, bagi laki-laki mah kadang nggak usah didengar gitu. Bagi perempuan mah nggak bisa gitu. Bagi perempuan mah apa yang masuk ke telinga itu masuknya ke sini. Benar Bu ya? Makanya bagi perempuan itu satu teks ya, satu perkataan, satu ucapan, satu pertanyaan ini naiknya bukan ke sini, tapi ke dia tahu. Makanya kalau baru ketemu jangan suka nanya, jangan suka ngomong tentang sesuatu yang sensitif. Contoh misalnya asa tambah gemuk, teh Bu. Bagi perempuan mah katanya itu teh langsung ke dia langsung dia itu bereaksi. Dan ketika dia ditanya seperti itu, dia mengalami stres. Orang stres yang gemuk itu tambah gemuk. Makanya kalau ada yang tambah gemuk itu tuh bisa jadi dari pertanyaan-pertanyaan temennya. Ke yang kurus juga sama, jangan lu ini asa tambah kurus, teh nyeret ini asa hidupnya sedang menderita gitu ya. Jangan. Kalau yang bagi yang belum punya anak jangan suka nanyain kenapa belum juga punya momongan, kapan, jangan begitu ya. Kayak yang belum menikah juga sama begitu, jangan gitu. Kenapa? Karena itu cukup membebani mental. Nah, kembali ke sini ya. Ini waktu tidak terasa. Nah, judul kita pada pagi hari ini, ayah bunda sekalian, tentang pengasuhan anak atau tentang menjadi orang tua, ya, bukan malu. Tentang menjadi orang tua. Pada bagian ketiga di buku Prophetic Parenting ini halaman 209, 210 ya. Bagi yang punya bukunya silakan. Murah dah Bu, kalau belum punya bukunya ini saya beli berapa waktu? Ya, dibaca bagus. Jadi sebenarnya nggak cukup disampaikan saja, dibaca. Bagian ketiga halaman 210. Judulnya adalah agar anak berbakti pada orang tua. Nah, coba Bu ya, coba kita perhatikan. Agar anak berbakti kepada orang tua. Agar anak siapa? Anak kita ya, anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua. Jadi kita ingin anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua. Kita pelajari dari sini. Bagaimana caranya agar anak berbakti kepada orang tua? Kita buka halaman 210 ya. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti kepada orang tua, maka perhatikanlah wasiat-wasiat dalam Al-Quran. Ya, Allah sudah mewasiatkan. Bisa dibuka kalau tidak ada bukunya di surah Al-Isra ayat 23-24. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita baca terjemahnya kurang lebih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Berarti tidak boleh musyrik. Tidak boleh musyrik itu, ini akidah ya. Akidah tertinggi bahwa tidak boleh musyrik itu artinya hanya menyembah kepada Allah. Ini berarti hubungan kita kepada Allah. Ini nomor satu. Wa bil walidaini ihsanan. Nah, menggunakan wa. Wa itu artinya apa? Dan ya, berarti ini bersamaan. Contoh Bu ya, contoh. Saya makan tahu dan tempe. Pertanyaannya, tahu dulu tempe dulu yang dimakan. Sekali deh. Saya makan tahu dan tempe. Mana dulu yang dimakan? Coba bedakan. Saya makan tahu terus tempe. Mana dulu? Kelihatan bedanya? Nah, kata sambung di sini menggunakan dan. Kalau dan itu bersamaan. Saya makan tahu dan tempe bisa bersamaan dimakan.
Makanya ketika Allah menyampaikan di sini dan Allah perintahkan kepada kamu agar jangan menyembah selain Allah, akidahnya selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Jadi, larangan menyembah kepada Allah atau menyembah hanya kepada Allah sejajar, setara, bersamaan dilakukannya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu perintahnya setara dengan perintah hanya menyembah kepada Allah. Kalau kita diperintah hanya menyembah kepada Allah, artinya kalau kita menyembah selain kepada Allah disebutnya musyrik. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang menyekutukan Allah. Orang yang memiliki sembahan selain Allah. Makanya jadi akidah tertinggi. Tapi coba kenapa Allah sejajarkan dengan perintah berbakti kepada orang tua? Menunjukkan bakti kepada orang tua perintahnya setara dengan beribadah kepada Allah. Jadi wajib. Nah, di sini kita dapati pelajaran pertama adalah bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu bukan karena orang tua kita itu adalah orang tua kita, begitu. Atau bukan karena kita sebagai anak, bukan karena anak kita sebagai anak kita, bukan. Tapi berbakti kepada orang tua itu adalah karena perintah Allah. Nah, begitu. Jadi bagi setiap mukmin yang beriman kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, berbakti kepada orang tua itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena alasan apapun. Karena kalau kita mencari alasan lain, contoh, kenapa ibu berbakti kepada orang tua? Oh, karena orang tua saya yang telah membesarkan saya, yang ngasih makan saya, yang menyekolahkan saya. Kalau alasannya seperti itu, maka jangan heran kalau banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa coba? Karena bisa jadi orang tuanya tidak membesarkannya. Ada tidak orang tua yang tidak membesarkan anak? Ya, ada banyak. Ngaluarkeun nih hungkul ya. Sudah borojol diberikan kepada orang lain, diasuh orang lain. Atau ketika dibesarkan, dididik bukan sama orang tuanya, dididiknya sama orang lain, diberi makannya sama orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kalau alasannya itu, maka akan cukup bagi seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya karena dia tidak merasa dibesarkan sama orang tua. Saya tidak pernah tinggal sama orang tua sejak kecil, sama orang lain begitu. Maka kenapa saya harus berbakti sama orang tua? Maka akan begitu. Makanya kenapa kita dapati anak-anak yang dia tidak mau mengakui orang tuanya begitu ya. Jangankan berbakti, mengakui saja tidak mau begitu. Nah, ini akibat ini. Makanya perlu kita dasari dulu ya, bahwa berbakti kepada orang tua itu bukan karena alasan apapun, tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kondisi orang tua, apakah dia membesarkan kita, apakah dia memberi makan atau tidak, apakah kewajibannya ditunaikan atau tidak, apakah hak-hak kita sebagai anak diberikan atau tidak, maka itu tidak menjadi alasan. Yang menjadi alasan adalah Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua, titik, beres. Jadi kalau ditemui ada anak tidak merasa dibesarkan orang tua, maka ketika dia sudah dewasa mampu berbakti kepada orang tuanya, bakti saja. Kenapa? Karena pahala bukan untuk orang lain, pahala akan kembali untuk anak. Itu satu ya. Bisa dipahami, Bu? Jadi berbakti kepada orang tua perintah siapa? Allah. Perintah Allah. Jadi kita tidak perlu maksa. Ibu nggak perlu maksa ke anak. Kamu teh harus berbakti kepada orang tua. Ibu yang melahirkan kamu. Kata anak, suruh siapa? Akan jadi itu. Ayahnya begitu. Ayah yang menyekolahkan kamu. Berapa uang ayah banyak untuk menyekolahkan kamu, untuk beli apa? Kata anak, disuruh siapa? Ya, jadi jangan jadikan itu semua sebagai alasan. Kalau itu menjadi alasan, maka kita akan menjadi lemah argumen.
Kenapa? Akan keluar bahasa dari anak. Saya tidak minta dilahirkan dari ayah dan ibu. Kenapa melahirkan saya? Begitu. Akan jadi begitu. Makanya cukup ajarkan kepada anak kita. Nah ya, poin nomor 1 agar anak berbakti kepada orang tua itu, poin nomor 1 adalah ajarkan kepadanya. Nah, berbakti kepada ayah ibu itu bukan karena keinginan ayah dan ibu, tapi engkau berbakti kepada ayah dan ibu itu karena Allah memerintahkan, gitu. Karena Allah perintahkan kamu begitu, seperti Allah memerintahkan hanya menyembah kepadanya, seperti Allah memerintahkan sholat, seperti Allah memerintahkan ibadah, begitu pula Allah memerintahkan engkau berbakti kepada ayah ibumu. Begitu. Tanamkan itu. Jadi tanamkan kepada anak bahwa engkau berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Dan kalau sudah karena perintah Allah, maka pahalanya untuk siapa? Ya, untuk kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Ya, agar engkau menjadi orang yang selamat. Karena sampaikan Bu, ya, di sela-sela waktu bagaimana caranya? Ketika cerita, ketika apa? Coba berikan contoh-contoh. Anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua cenderung biasanya kehidupannya itu banyak masalah. Coba buktikan. Banyak masalah, ya. Baik itu masalah ekonominya, masalah keluarganya, masalah macam-macam begitu ya. Banyak kesulitan yang dialami. Maka dari itu mengajarkan berbakti kepada orang tua, kepada anak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita. Gitu. Nah, kita mah hanya mendapatkan bonusnya. Apa bonusnya? Bonusnya cuma bahagia. Coba Bu, lihat anak berbakti sama kita. Ibu pulang misalnya, pulang dari pergi begitu ya. Di rumah ada anak, pas begitu pulang tiba-tiba anak itu menyambut gitu ya. Bu udah pulang, mau dibikinin minum apa sama aku gitu ya. Lalu dibikinin ibu teh minum begitu ya. Lihat anak baktinya kepada kita, apa yang dirasakan oleh kita? Aduh, luar biasa Bu. Gak usah dikasih apa-apa sama anak teh. Disodorin minum saja, itu sudah kebahagiaan besar bagi kita. Ya. Itu sudah kebahagiaan besar. Coba saya nanya, siapa yang suka dikasih minum sama anak? Ada? Nah, ambilin minum. Ya entar, ambilin minum cepat. Kamu udah marah-marah baru diambilin minum. Ini mah ambilin minum teh, bahasa Sunda mah hidang, bahasa Indonesia hidang. Dia inisiatif pulang tiba-tiba disodorin minum begitu ya. Saya mengalami itu begitu ya, dan terasa begitu. Aduh, luar biasa begitu. Anak perhatian kepada orang bahagia. Itu teh bonus. Bonus. Dan sebenarnya mah ketika anak melakukan itu untuk siapa sebenarnya? Untuk dirinya sendiri. Betapa pahala dia akan dapat, yang nanti ada di sini hadis-hadisnya ya. Surga itu ada pada keridoannya orang tua. Di hadis yang disebutkan tahta aqdamil ummah, di bawah lapak kaki ibu. Jadi kalau anak berbakti kepada orang tua untuk anak sendiri, kita mah hanya dapat bonusnya saja. Bonus bahagia di dunia, senang gitu ya. Lihat anak bakti. Tiba-tiba sini mau aku pijitin apa gitu ya, pegel-pegel mijitin gitu ya, gitu dipijitin. Yumi atau ibu mau aku sisirin enggak? Sisirin gitu ya. Dan lebih bahagia lagi ketika anak kita melakukannya ketika dia sudah dewasa. Coba Bu, di sini ada yang anaknya sudah kuliah? Ada? Angkat tangan. Udah kuliah anaknya, udah gede. Nah, anak sudah kuliah, dia udah gede tuh, udah dewasa, udah perhatiannya terhadap temannya, perhatian. Tapi ya, andai kata anak kita begitu ya, di rumah dia terlihat baktinya, misalnya Bu mencetan kayak ibu, sini Mi aku pijitin gitu ya, para regal ibu tadi pijitin, sini Mi aku bantuin. Apa yang aku mau bantuin apa gitu ya, cuci piring atau apa gitu, itu terasa bahagianya, bonus gitu, bonus ya. Nah dari situ saya lompat dulu ya, saya ingin lompat dulu karena ini menarik begini.
Lompat bukan lompat dari sini. Ini lompat kajiannya. Coba lihat nih. Di sini ada hadis menarik begini. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini kata Nabi Bu ya. Ifu an-nisa'in nas. Kata Nabi, jagalah kehormatan istri orang lain. Jangan pernah mencibir, memaki, menghinakan perempuan, kata Nabi ya. Istri orang lain lah begitu. Jangan suka melengket, ya teman awet gitu dan enggak, jangan begitu kata Nabi. Kenapa? Kata Nabi ta'ifu nisa'ukum, maka niscaya istrimu akan terjaga kehormatannya dari orang lain. Jadi jangan suka menghinakan kehormatan pasangan orang lain, maka niscaya pasangan kita akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Makanya kalau misal ada orang lain yang rumah tangganya bermasalah, tong sok dipoyokan ya. Kalau dibahas masalahnya itu jadikan pelajaran, tidak perlu mencibir orangnya. Eta cina KDRT eta geul eta si eta enggak usah dicibir orangnya. Tapi ambil pelajarannya itu, kok kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi dan bagaimana kita terhindar dari hal semacam itu, begitu ya. Ya, jadi begitu, bukan tidak perlu menghina orangnya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka alami, begitu. Nah, ketika kita menghinakan seseorang, pasangan orang lain, hati-hati, satu saat pasangan kita kehormatannya akan diinjak-injak orang lain. Ketika ada masalah, Bu, contohnya gini ya, kita ada masalah, Ibu masalah dengan suami, lalu tiba-tiba ada tetangga menghina suami, walaupun ibu dengan suami itu sedang ada masalah, sedang bertengkar misalnya, tapi kalau orang lain menghina suami, enak nggak Bu? Ya enggak terima begitu. Makanya jangan suka mencibir orang, jangan suka menghinakan orang. Kalaupun terlihat di hadapan kita ada masalah, ambil pelajaran, bukan harus menghinakan si A dan si B, begitu. Itu kata Nabi. Nah, lalu apa yang Nabi sampaikan? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi, berbaktilah engkau kepada orang tuamu, niscaya kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Nah, di sini jadi tadi kembali ke tadi. Anak kita ajari dia berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, itu untuk mereka sendiri, agar mereka mendapat ridho Allah dan agar mereka kelak diperlakukan baik oleh anak-anak mereka. Begitu. Sama dengan kita. Ketika kita berbakti maksimal kepada orang tua, itu menjadi gambaran baktinya anak kelak kepada kita seperti apa. Ya, kalau dalam teori psikologisnya mah Ibu ya, jadi anak itu melakukan apa yang dia lihat. Kalau kita menempatkan orang tua kita tidur di bawah, kita tidur di atas, maka jangan heran kelak kita disuruh tidur di bawah oleh anak kita, sedangkan dia tidur di atas. Kalau kita suka nyuruh orang tua, tolong ini dong, Pak, tolong ini, Pak, tolong ini, nyuruh orang tua, dan biasanya orang tua itu sulit nolak. Namanya orang tua itu sulit nolak dari anak itu. Ya, jangankan tidak disuruh oleh anaknya, terlihat anak butuh sesuatu, orang tua segera menyiapkannya. Coba kalau kita pulang ya ke rumah orang tua kita, segala disediakan. Dipang masakeun gitu ya, dan sebagainya. Lalu kita itu jadi anak yang tidak tahu diri gitu ya, tidak tahu diri bahwa anak itu melihat apa perilaku kita kepada orang tua kita. Maka jangan heran ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah besar, bahkan mereka sudah berkeluarga, tahu banyak mereka memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang tua. Ya, beruntung kalau anak teh ngaji. Beruntung kalau anak itu dapat ilmu tinggal Allah begitu ya. Maka bisa jadi sikapnya lebih baik ya kepada kita sebagai orang tua daripada kita sebagai anak kepada orang tua kita. Maka anak karena ilmu yang dia dapati
Saya mau berbakti kepada orang tua, walaupun lihat orang tua dulu kepada kakek neneknya begitu ya, seperti itu, tapi dia berubah. Kenapa berubah? Karena ilmu. Karena dia paham poin yang pertama tadi, apa? Bakti kepada orang tua itu tidak ada alasan lain kecuali karena ini perintah Allah. Kuncinya di sini. Kuncinya pada kesadaran diri ya, mengilmui diri bahwa seseorang itu bisa memutus rantai kedurhakaan karena ilmu gitu. Bisa jadi orang durhaka kepada orang tua itu turun temurun. Si A durhaka kepada orang tuanya, lalu anaknya si A itu didurhakai oleh anaknya. Anaknya didurhakai, saling mendurhakai turun temurun. Tapi rantai kedurhakaan itu bisa diputus dengan ilmu. Makanya wajib ngaji. Nah, makanya datang ke sini ngaji kayak gini tuh untuk mengilmui diri. Mudah-mudahan apa yang ada di benak kepala kita yang selama ini tertimbun ya, tersimpan karena faktor-faktor perilaku orang tua kita dulu, itu kemudian dinetralisir dengan ilmu, diperbaiki dengan ilmu. Artinya yang buruk jangan diikuti, begitu. Yang buruk jangan diikuti. Kenapa? Sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmu. Ya. Nah, khawatirkan diri kita dari perilaku anak-anak kita dengan tadi menampilkan perilaku baik kepada orang tua sendiri. Gitu. Makanya saya juga kadang deg-degan begitu ya kalau pulang ke rumah orang tua. Orang tua saya di Garut ya. Orang tua itu saya di Cianjur, jadi jarak nanti tidak sejalur gitu ya. Kali itu lah dekat itu. Tapi ketika saya datang ke rumah orang tua, bawa anak-anak begitu, bawa anak-anak, kadang lupa saya bawa anak, lupa saya bawa 3 anak di belakang saya lupa, karena sudah masuk rumah orang tua, tiba-tiba kemanjaan ya, kemanjaan diri kita di hadapan orang tua itu tiba-tiba muncul. Ingin dilayani sama orang tua kayak dulu kita ya asong makannya orang tua dulu, tiba-tiba muncul, maka kemanjaan di hadapan orang tua ini apa namanya menimbulkan satu perilaku yang kemudian ini tidak sopan kalau dilihat orang lain itu. Tapi kita merasa ini bukan ketidaksopanan, tapi merasa sebuah kemanjaan gitu ya. Kemanjaan. Kan ibu-ibu temara ranja. Ranja manis manja grup gitu. Manja. Ya. Nah, itu yang kadang baru sadar, anak-anak melihat ya. Anak-anak melihat dan dia merekam bawah sadar. Mereka mau sadar. Bahkan yang kadang saya ngegebek begitu ya. Kalau anak ngingetin si Abu datang masa ke ibu sendiri kayak gitu, ibu sendiri kayak gitu, kayak yang waktu ini mau bawa banyak berapologi kita biasa, banyak beralasan. Tapi ya begitu kesalahan. Ya. Nah jadi kalau tadi apa yang kami sampaikan ya, berbakti kepada orang tuamu ya, sebagaimana engkau ingin anakmu berbakti kepadamu. Begitu. Itu poin kedua ya, poin kedua. Baik, balik lagi ke ayat yang tadi. Apalagi harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wabil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma. Surah Al-Isra lagi ya, ayat 23. Mana tulisannya? Imma yablughanna indakal kibar. Begitu. Dan jika salah seorang di antara keduanya ataupun keduanya, baik masih tersisa satu, ayah atau ibu saja, atau ayah ibunya masih ada, kibaro sudah tua. Dan saya yakin wajah-wajah ibu-ibu di sini, gitu ya, orang tuanya pasti sudah tua, gitu ya. Orang tuanya bukan ibunya, ya kan menyebut ibu-ibu tua, sensitif. Di situ sudah tidak muda, gitu, sudah tidak muda. Orang tuanya pasti sudah tua. Bu ya, seumuran kita ini, orang tua kita sudah masuk yang disebut kategori indakal kibar. Ya, di sisimu mereka itu adalah orang tua yang sudah tua. Sudah mulai terlihat keriputnya. Bayangkan orang tua kita, ayah kita, ibu kita,
keriput di apa di dahinya, kulit-kulitnya yang mengkerut begitu ya, yang sudah terlihat apa tidak segar bugar seperti dulu lagi. Itu orang tua kita kondisinya sudah seperti itu. Coba ditatapnya lebih dalam Bu ya, sekali-kali Maya tatap lebih dalam orang tua, nya si mama tege sekolah, nya si bapak ke sekolah begitu ya, sudah lihat begitu tuannya yang tadinya berdiri tegak sudah mulai agak bungkuk. Ciri-ciri orang tua kan begitu, 7 tanda penuaan itu Bu ya. Dan terlihat kerut di dahi, agak bungkuk dan sebagainya begitu, banyak lipatan-lipatan di kulit. Ketika kita pegang begitu ya, ketika kita mijitin orang tua, maka akan terasa begitu ya, si kulit-kulit yang apa, yang sudah layu lah begitu. Nah, bagaimana kata Allah jika kamu dapati orang tuamu sudah seperti itu begitu ya? Fala taqul lahuma uffin. Nah ini Bu. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya suka diterjemah, di terjemahan itu sebetulnya itu karena nggak ada lagi terjemahan lain gitu teh. Itu ya. Itu satu ungkapan. Ungkapan apa ya? Iya betul. Ungkapan penolakan, ungkapan yang menyakitkan gitu. Jadi katanya mah bisa 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 apa saja gitu ya. Tapi begitu kita ucapkan kepadanya satu kata langsung nyereret begitu ya. Langsung sampai di sini kena di hati begitu ya. Nah, jangan mengatakan itu kepada keduanya jika keduanya sudah menjelang tua. Kenapa? Karena orang semakin tua maka perasaannya semakin sensitif. Semakin sensitif. Coba Bu, coba lihat orang tua kita ya. Kita kadang ngomong biasa gitu ya. Tapi mama teh ojol lucu begitu ya. Air matanya tiba-tiba berlinang. Ya. Atau di WA tiba-tiba kok ngomongnya jadi gini. Itu karena sensitif, mudah apalagi bahasa WA Bu. Bahasa di sini kenapa di WhatsApp gitu ya? Kenapa ada emoticon? Itu tuh untuk memperlihatkan gestur. Berkata ini intonasinya bagaimana kan tidak tahu. Kayak tadi itu bagaimana intonasinya? Karena misalnya gini, kita bilang kepada orang tua gitu, itu sakit hati tidak kira-kira ya? Tergantung intonasinya. Gitu dan sambil membentak kan kalau di tulisan itu nggak terlihat kecuali kita memunculkan emoticon gitu ya, warnanya merah gitu ya. Nah, makanya orang tua sensitif. Makanya kenapa kata Allah, jika orang tuamu sudah mencapai masa tuanya, berada di sisimu, ya tinggal bersamamu, ada di sisimu, ya, maka janganlah engkau mengatakan satu perkataan yang sepele, tetapi bagi orang tua itu menyakitkan. Bagi kita mungkin tidak menyakitkan. Nah, Ibu, ya, baru kita akan merasakannya. Kalau kita sudah tua, sekarang mungkin kumaha ngapa ya kena. Coba kira jadi tua kira ya. Coba. Nah, kalau sudah tua, ya, kita sudah menua begitu ya. Maka coba ingat-ingat apa yang saya sampaikan sekarang dari Al-Qur'an ini. Bahwa kelak kita akan merasakan betapa ucapan anak itu menyakitkan gitu. Kenapa? Karena semakin tua kita perasaan itu semakin begitu. Makanya jaga gitu ke orang tua mah mulai sekarang mah dijaga si bahasa teh jangan sabletukna lah. Dijaga, dipilih begitu ya. Jangan disamakan sama ngomong sama suami. Jangan disamakan sama ngomong sama teman. Tapi ini adalah orang tua gitu ya. Orang tua. Kita akan merasakannya nanti. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ajari juga anak kita itu wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardiknya. Menghardik, ciri menghardik itu ya, satu, apa yang diucapkannya tidak pantas. Dua, memiliki nada yang lebih tinggi daripada suara yang biasa keluar dari orang tua.
Mungkin setiap orang beda pun nadanya yang contoh puntennya kayak orang Medan dengan orang Bandung, orang Sunda dengan orang Batak, nada bicaranya beda. Orang Medan sini ada orang Medan sini, ada tidak? Itu ngomongnya kan suka kencang. Bagi kita itu teh terlihat bolok kasar begitu. Bagi mereka mungkin tidak begitu ya. Maka bergantung kebiasaan. Yang jelas satu, ucapan kita itu ukur tidak melebihi ucapan orang tua begitu. Nadanya itu. Ari mama begitu ya. Ari bapak gitu ya. Itu perkataan itu ya, walaupun cuma mengatakan ayah, ibu tapi suaranya tinggi, itu menusuk begitu. Sok rasakanlah nanti ya. Wa qul lahuma qaulan kariman. Nah ini Allah perintahkan, tadi larangan, baru Allah perintahkan. Jadi harus ngomong apa tuh? Qaulan kariman, yaitu ucapan yang memuliakan. Ucapan yang mulia. Nah, Allah ajarkan ini kepada kita sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah bekal bagaimana kita berperilaku kepada orang tua dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita agar memiliki perilaku semacam ini. Kalaupun tidak kita yang mengajarkannya, nah baca tuh nih ayat di sini begitu ya. Kalaupun tidak begitu, maka berdoalah agar kelak pada anak-anak kita ada yang mengajari ayat ini begitu. Makanya dekatkan dengan ilmu. Nah seperti ibu-ibu ya kita semua yang membaca ayat ini Allah gerakan sebagai sebuah bonus untuk orang tua kita. Ketika kita membaca ayat ini, lalu kemudian perilaku kita berubah, ke orang tua lebih santun, ke orang tua lebih ramah, lebih memuliakan, menjaga perkataan dari perkataan yang menyakiti. Bagi orang tua kita ini bonus. Kata mereka, loh, anak saya sekarang berubah, ucapannya lebih lembut dan lebih bonus bagi mereka. Tapi bagi kita itu jadi pahala besar. Bagi kita itu jadi pahala besar, sebagaimana Nabi mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya surganya seorang anak itu ada pada orang tuanya. Nabi bersabda, ridho Allah fi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Begitu ya. Itu ya. Lanjut ayat 24-nya. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Apa selanjutnya kata Allah? Dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua. Ya. Wayahna begitu ya. Kalau misalnya kita lebih tinggi daripada orang tua kita tamatan SD, tamatan SMP, SMA, sedangkan kita S1 misalnya, merendah begitu ya. Merendah. Jangan merasa jabatan kita apa begitu ya. Di hadapan orang tua itu lalu membawa jabatan, membawa kedudukan. Tetap kedudukan kita di hadapan orang tua itu adalah anak. Seperti kelak kita bangga dengan anak-anak kita yang sudah jadi apa, tapi ketika mereka pulang ke rumah, kita ingin mereka itu menjadi anak kita begitu. Bukan ingin yang ada di hadapan kita itu adalah seorang pejabat. Ya, walaupun jadi wali kota ya, datang pulang ke rumah, saya wali kota rakyat gitu ya. Enggak begitu kan. Yang kita harapkan sebagai orang tua, anak pulang ya sebagai seorang anak gitu. Karena apa? Dia jadi begitu pun kan ada jasa kita. Seperti kita jadi begini ada jasa orang tua begitu. Makanya ini perintah Allah, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Ada profesor saya, beliau itu sibuk luar biasa. Satu saat profesor di WA sama ibunya, kata dia itu, ini profesor sudah tua Bu, tapi masih punya orang tua. Pulang, ibu sakit, cuman satu kalimat begitu. Maka profesor ini Bu, dia dari kesibukannya sampai akhirnya
Bagaimana caranya bisa pulang? Rumah orang tuanya itu di Pamengpeuk. Ada yang tahu Pamengpeuk? Garut Selatan tuh. Dari sini ke Pamengpeuk itu sekitar 4 jaman lah. 4 jam. Sedangkan kesibukan ngisi seminar apa dan sebagainya, selesai pukul 10 malam ya, dia pulang karena ibunya sakit begitu ya. Pulang sampai ke sana itu jam 2 malam. Ngetok rumah ibunya, diketok jam 2 malam. Dibuka, pas begitu dibuka dilihat yang membuka pintu ibunya. Ya, pas buka dilihat, mak cenah, bahasa Sunda itu sudah kurang lembur. Jadi ya we jadi profesor teh. Cenah mak teh teu damang. Nya geus cager cenah gitu. Geus cager. Atuh naon mending ditang pulang gitu ya. Jadi sibuk kalau di tengah kesibukan, hayang ningali we anak cenah gitu. Hayang ningali we anak. Ya sok atuh cenah kumaha aya dipencetan dipencetan, dikasih minum, dibawain minum dan sebagainya dari jam 2 aku ya sampai jam 3 pagi ya. Kemudian ibunya tahajud, dia tahajud, nah beres sholat subuh jam 5 pulang lagi sakit itu berangkat lagi ke Jakarta terus harus keluar negeri dan sebagainya, hanya sekedar pulang, hanya sekedar ibunya ingin pulang. Hari pulang deh, sehat deh jenanya gitu. Tapi terlihat bagaimana dia punya bakti kepada orang tua. Tidak ada kata-kata tidak untuk ibu begitu. Ibu nyuruh pulang, pulang. Jangan banyak alasan. Sibuk ini, sibuk itu. Kalau bu ini ya, kalau nyuruh pulang itu berarti itu menjadi sesuatu yang besar. Dan biasanya tidak nyuruh pulang. Tidak nyuruh pulang itu bukan berarti tidak mau kita pulang. Sangat ditunggu-tunggu kita pulang itu. Senang kita pulang bawa cucu-cucunya gitu ya. Nah, apalagi kalau nyuruh pulang. Coba ada bahasa begini. Ini udah lama ya nggak pulang gitu ya. Nah, itu teh bahasa teh nyuruh pulang sebenarnya. Kalau kita sendiri. Dan kalau sudah begitu, Bu ya, pulangnya kita ke rumah orang tua, perjalanan kita itu perjalanan jihad. Jadi apa yang lebih besar daripada apa namanya mengabulkan apa yang orang tua inginkan? Seorang anak muda datang kepada Nabi ingin ikut berjihad. Ya Rasulullah, saya ikut berjihad di medan perang, ingin perang, mau mengorbankan nyawa, begitu siap kata dia gitu ya, mau perang. Nabi tanya kepada pemuda itu begitu ya, di rumah ibu kamu sama siapa? Bukankah tinggal sendiri begitu ya? Iya ya Rasulullah, tinggal sendiri. Pulang, bawa lagi senjata-senjata kamu pulang. Kenapa? Karena jihad kamu ada di rumah ibumu. Jihad kamu adalah mengurusi ibumu. Kalau kamu pergi berjihad, ibumu sama siapa? Tidak ada siapa-siapa. Pulang, begitu pulang. Makanya mengurus orang tua bisa jadi lebih hebat daripada berjihad fisabilillah. Jadi memenuhi panggilan orang tua gitu ya. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan, mana yang lebih hebat? Nah itu. Dan hal semacam ini akan lebih terasa ya perasaan kita ketika kita yang jadi orang tua. Di rumah sepi, apalagi anak sudah pada gede ya, sudah berkeluarga, di rumah tinggal berdua sama suami. Masih mending suami masih ada. Suami udah nggak ada, sendiri gitu ya. Hari-harinya tidak ada anak. Makanya sekali-kali pengen anak pulang ke rumah itu satu hal yang membahagiakan. Jadi jangan sampailah misalnya tidak mudik itu. Waktu kemarin kita dilarang mudik gitu ya, maraksakeun mudik gitu. Sekarang mudik sudah diperbolehkan gitu ya. Mararudik gitu ya. Mararudik. Mudik piknik gitu. Nah, udah. Masih ada waktu, apalagi sampai jam berapa? Oh iya. Mau ada pertanyaan enggak? Kalau ada, ini satu ayat dulu. Baik, silakan. Ada pertanyaan boleh. Ya Pak, ini tadi kan panjang lebar dijelaskan tentang berbakti kita kepada orang tua kan. Ya. Itu konteksnya kita sebagai anak kan. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah menjadi seorang istri juga, menjadi sebagai seorang ibu juga gitu, batasannya tuh bukan maksudnya ya batasannya tuh apa sih gitu kan, berbaktinya gitu kan. Pernah dengar kan kalau suami dulu
Itu saja. Ya baik. Nah baik. Saya sering ya diminta khutbah nikah ya, kalau ada pasangan-pasangan yang menikah, maka salah satu di antara pesan khutbah saya, salah satunya adalah menyampaikan kepada pasangan calon suami istri ini bahwa ketika akad nikah ya, dibacakan, lalu pada saat itu status seseorang itu berubah menjadi suami, menjadi istri, maka di situ ada status yang tidak pernah berubah, yaitu kalian berdua tetap seorang anak dari orang tua kalian. Mau kalian sudah menikah, sudah berpisah rumah dan sebagainya, maka orang tua kalian itu adalah orang tua. Maka kesadaran berbakti kepada orang tua harus muncul bukan hanya dari seorang istri, termasuk suami. Ketika keduanya berbakti kepada orang tuanya, begitu ya, maka jangan sampai ada seorang anak perempuan yang dia ingin berbakti kepada orang tuanya terhalang oleh suaminya. Dan jangan sampai ada seorang anak laki-laki ingin berbakti kepada orang tuanya terhalang oleh istrinya. Maka harus disadari oleh kalian berdua, kata saya dalam khutbah nikah ini, bahwa berbakti kepada kedua orang tua, apalagi sekarang kedua orang tua kalian sudah bertambah, tadinya 2 jadi 4. Ya. Justru harus menambah kekuatan. Tadinya yang berbakti itu kita saja, seorang anak, sekarang ditemani oleh istri kita, jadi 2 bakti anak kepada orang tua. 2 bakti anak kepada orang tua. Harusnya tadinya ngasih 1 juta, udah jadi 2 juta. Kalau ukurannya uang. Kenapa? Kekuatannya sudah 2. Kalau misalnya suami istri berpenghasilan dua-duanya, ngasih ke orang tua tadinya 1, jadi 2. Harusnya begitu. Jadi orang tua tadinya mendapatkan perhatian dari anaknya yang laki-laki itu, sekarang dia mendapatkan 2 perhatian dari anak laki-lakinya dan menantunya. Jadi jangan sampai ada istilah saya mau berbakti kepada orang tua tapi gimana ya ini suami gitu ya. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah ketika kita mau berbakti kepada orang tua kita, jika kita sebagai istri sampaikan kepada suami, Kang atau A atau ayah atau siapa kita panggilnya yang itu kita tuh udah lama nggak ngasih ke ibu gitu ya, udah lama nggak pulang, udah lama begitu ya. Nah, menyampaikan itu kemudian seharusnya disambut dengan perkataan yang oh iya begitu ya, ayo begitu. Jadi bukan janganlah, udahlah begitulah. Nah, maka ada sesuatu yang salah. Jadi kalau misalnya seseorang terhalang dari bakti dirinya kepada orang tuanya karena pasangannya, baik karena suaminya, karena istrinya, maka pada hubungan suami istri itu ada masalah yang harus diselesaikan dengan ilmu. Harus ngaji. Makanya yang ngaji itu harus dua-duanya. Gak bisa kita ngaji gitu ya, sedangkan pasangan kita nggak ngaji. Ya, betul. Insya Allah, saya percaya. Ibu memberikan sebuah contoh, mungkin sebuah gambaran, ya, bukan untuk menyebut diri sendiri. Insya Allah saya. Kayak gitu. Makanya dan yang disebut ngaji itu kan tidak pasti sama-sama. Kayak misalnya di sini MAB, suaminya diajak ngaji, belum tentu mau. Arese berasa dijamin. Suami itu paling enggan diajak ngaji ya ke tempat yang istrinya ngaji di situ. Nah, gitunya aja di tempat lain gitu. Kenapa? Karena ya begitu, itu ya ada sesuatu yang dia tidak ingin qawamahnya, kepemimpinannya terusi begitu. Gitu ya. Lalu dia merasa pada saat itu dihakimi dengan ceramah yang di situ ada istrinya. Gitu ya, tidak mau.
Makanya jangan heran, Pak Ustadz ada suami saya mah diajak ngaji teh nggak mau, bukan nggak mau, teteh nggak mau sama ibu, maunya ngajinya di tempat lain, apa dengan mungkin di YouTube di mana. Nah kita doakan saja, yang doakan mudah-mudahan sama-sama ngaji yang kita mungkin tidak tahu gitu ya. Asal nggak pernah lihat suami ngaji, asal nggak pernah, padahal dia suka gitu. Dia suka di waktu-waktu senggangnya mungkin dia buka YouTube, di waktu-waktu senggangnya dia dengarkan ceramah, apalagi suami mas setiap Jumat juga mendengarkan khutbah Jumat gitu. Husnudon saja gitu ya, husnudon. Nah tapi tadi sekali lagi bahwa pendidikan keilmuan ini harus seimbang, suami istri harus seimbang. Kalau ada masalah kayak tadi, sampai seseorang membakti kepada orang tua terhalang oleh pasangannya, ya berarti harus dibereskan dulu masalah ini. Bukan jadi berarti saya nggak perlu bakti kepada orang tua karena sudah ada suami, bakti saya kepada suami. Tetap dah ini bakti kepada suami ke suami gitu ya. Berbuat baik ke anak ya ke orang tua juga ke orang tua. Jadi masing-masing mendapatkan 100% dari kasih sayang yang kita berikan. Gitu ya. Sama ketika kita belum punya anak, bakti kepada suami atau misalnya suami sayang kepada istri, ketika anak dia tetap tidak merubah hadirnya anak, tidak merubah, tidak mengurangi cintanya kita kepada pasangan kita, ya bukan jadi berbagi, bukan, tapi justru saling menguatkan. Gitu kalau malam begitu. Boleh silakan. Ini jika dalam suatu keadaan atau suatu kondisi kita memiliki orang tua yang di masa usia tuanya sudah tidak berpenghasilan karena mungkin dulunya swasta dan sebagainya ya Pak. Artinya berarti kan itu support dari anak-anaknya. Nah, apakah itu termasuk salah satu? Pastikan itu termasuk salah satu bentuk berbakti kepada orang tua, kita mensupport orang tua secara materi kan. Nah, apakah itu merupakan suatu kewajiban? Artinya kan berarti kan kita membiayai langsung dari orang tua kita. Ini nggak ada mic lagi ya, biar kedengaran. Ya, apa itu suatu kewajiban gitu kan ya, kita mengabdi orang tua kita kalau kondisinya wajib dinafkahi. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah akan menjadi suatu kewajiban ketika anaknya sudah settle, sudah mampu memenuhi keluarganya sendiri, ataukah mampu tidak mampu karena kondisi orang tua kita memang wajib dinafkahi, kita wajib. Jika tidak, bagaimana? Baik. Bapak Ibu sekalian, bagian dari tanggungan seseorang itu bukan, contoh yang bagi seorang laki-laki misalnya, bukan sekedar istrinya, bukan sekedar anaknya, tapi orang tua itu menjadi salah satu kewajiban, ya, menjadi salah satu tanggungan yang wajib dipenuhi oleh anak. Dalam kondisi orang tua yang membutuhkan, katakanlah sudah tidak berpenghasilan, jadi kehidupannya tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya, maka ini menjadi satu kewajiban anak dalam kondisi apapun anaknya, karena Allah sudah memberikan rezekinya. Makanya sedekah itu, saya seringkan sampaikan, sedekah itu bukan menunggu kita punya uang berapa. Allah menyampaikan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala dia luas, lapang, dikala dia sempit. Itu sudah terjawab dengan ayat itu. Jadi jangan menunggu kita merasa cukup, karena kita tidak akan pernah merasa cukup. Manusia mah begitu. Kalau mau ngasih ke orang tua misalnya, jangan nunggu uang saya sekarang cuma 100.000, nantilah kalau sudah punya 1 juta baru saya ngasih ke orang tua. Nanti Bu, begitu uang kita 1 juta, kita akan mengatakan, aduh belum cukup ternyata buat anak ini, buat ini. Nantilah kalau udah punya 10 juta baru saya ngasih ke orang tua. Datang 10 juta, maka kebutuhan terus bertambah. Dan kita akan terus merasa, buat ini juga belum cukup.
akan begitu terus. Ya, tapi apa yang Allah sampaikan di Al-Quran? Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Keluarkanlah semampu. Maka kalau mau memberi, jangan melihat kita punya berapa, ya. Tapi kalau mau memberi, berapa bagian yang akan kita berikan, atau bahasa kita berapa persen. Kalau punya uang 100.000, jangan merasa tidak cukup dengan 100.000. Ambil sebagian dari 100.000 itu, 5.000 berikan, 9.500 masih bisa kita gunakan. Punya 1.000.000, berapa persen yang akan kita berikan? Potong dulu, berikan. Karena kalau nunggu kaya, nunggu kita kapan? Nggak akan. Sampai kita baru akan menyesal ketika melihat sosok orang tua kita sudah terbujur mati, sudah meninggal, sedang dimandikan, kita akan tiba-tiba pada saat itu menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Biasanya orang menangis sejadi-jadinya karena orang tuanya meninggal, karena dia merasa baktinya tidak maksimal kepada orang tua. Kalau ada anak sedih, meneteskan air mata orang tuanya meninggal, lalu sedihnya tidak sampai emosional, begitu ya, tidak sampai meledak-ledak, yakin karena dia ya merasa sudah apa namanya, maksimal bakti. Lagi sakit diurusi, lagi butuh dia penuhi. Tapi kalau seorang anak orang tuanya butuh lalu tidak mencukupi kebutuhannya, dia terus merasa aduh ini juga belum cukup buat anak-anak sekolah, buat apa-apa, tidak pernah menyisihkan. Sakit tidak pernah nganter, tidak pernah apa dan sebagainya, pasti nangis jadi-jadi. Kenapa? Karena dia merasa dia belum buat apa-apa. Makanya jangan menunggu sampai saat seperti itu. Dan karena itu tidak berguna, ya. Tangisan seorang anak bagi orang tuanya yang meninggal tidak berguna sama sekali buat orang tua. Andai kata orang tua berkata, apa tangisan itu? Kemana kamu selama ini? Begitu. Dan kalau sudah terlanjur, ibu tunggu, ayah tunggu, setelah ibu dikubur, setelah ayah dikubur, kamu melakukan apa? Kira-kira ada tidak ya dari kesalehanmu yang sampai kepada ayah, kepada ibu? Begitu. Jadi saya sampaikan, jangan pernah merasa kita tidak cukup membiayai anak, membiayai kehidupan, sampai kemudian kita tidak merasa perlu memberi orang tua. Yang harus kita lakukan dari apa yang kita dapatkan, berapa kita sisihkan. Itu mah mental memberi, mental berbakti. Kalau nunggu banyak mah kapan gitu. Makanya Allah tahu perilaku manusia. Maka Allah sampaikan fisarroi wa dharroi, tatkala kamu punya, tatkala kamu nggak punya, sisihkan apa yang bisa kamu berikan. Bahkan kalaupun kita tidak punya apa-apa yang bisa diberikan, setidaknya kita bisa sampaikan kepada orang tua kita, begitu ya, apa yang membuat mereka menyenangkan, begitu. Itu. Nah, maksimalnya kita begitu itu, mudah-mudahan anak kita itu Allah gerakkan hatinya, ya, lebih dari itu perilakunya terhadap kita. Gitu Bu, kalau malam besok. Masih ada 3 menit lagi, silakan. Ya. Baik Bu. Kalau kita bahas ya secara panjang akan panjang, tapi saya bahas secara ringkas ya. Orang tua sudah tidak ada, maka tidak ada waktu yang bisa diputar kembali. Menyesal itu pasti belakangan. Setiap anak itu akan merasa bahwa kalau orang tuanya sudah meninggal, lalu kita sekarang sudah punya apa, kita akan selalu menyesal. Saya dulu tidak bisa memberi orang tua, tidak bisa membahagiakan orang, akan begitu. Tapi ingat, ada kata Nabi, yang engkau masih bisa berbakti kepada orang tuamu. Nabi sampaikan satu, ada 5. Satu, kata Nabi, baktimu kepada orang tuamu yang sudah tidak ada adalah engkau memintakan ampunan untuknya. Satu, memintakan ampunan. Setiap permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita,
maka setiap itu dikurangi ya dosa-dosa orang tua kita. Maka dia bahagia, dosanya yang banyak itu terhapus sedikit-sedikit dari doa anaknya yang memintakan ampunan. Satu itu. Yang kedua kata Nabi apa? Doakan kebaikan untuknya di akhirat. Ya Allah, lapangkan kuburnya, ya. Ya Allah, selamat, permudah jalannya di akhiratnya, permudah hisabnya. Doakan. Doa itu tidak sekedar minta ampunan, doa apa saja yang di akhirat bermanfaat untuk orang tua. Ya Allah, jadikan anak-anaknya ini kami, adik kakak ini kami, anak-anaknya ini jadi anak-anak yang baik, yang soleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa kata Nabi? Yang ketiga itu berbuat baiklah kepada pengganti orang tuamu. Nabi menyebutkan al-ammu bimanzilatil abi. Pamanmu itu pengganti ayah. Jangan putus hubungan sama saudara-saudaranya orang tua kita. Al-khalatu bimanzilatil ummi. Bibi kita itu pengganti ibu. Jangan putus hubungan. Ya. Sampaikan salam, kunjungi begitu ya, silaturahim gitu ya. Tanya kabar minimal, atau kita punya sesuatu kirimi. Paman dan bibi kita itu pengganti ibu. Nah, kebaikannya akan sampai kepada orang tua. Lalu apalagi kata Nabi? Kata Nabi, berbuat baiklah kepada orang-orang yang pernah menjadi teman orang tuamu. Mungkin kita tahu orang tua kita pernah punya tetangga siapa, pernah punya karib siapa. Coba sekali-kali datangi ke kampung halamannya, bawa apa, itu kebaikannya sampai kepada orang tua kita. Jadi banyak yang masih bisa kita lakukan, dan itu cukup untuk membuat bahagia orang tua kita dalam barzahnya, begitu ya. Demikian barangkali. Ini ada di TV online gimana? Iya, boleh lah, ada pertanyaan lagi. Sebenarnya sama aja, jadi keluarganya belum settle, tapi orang tuanya harus dinafkahi. Nah ini tapi kondisinya suaminya itu tidak mengizinkan untuk memberi nafkah ke orang tuanya karena kita juga masih kurang gitu. Nah tapi si istrinya ini karena tahu orang tuanya butuh, tetap ngasih sembunyi-sembunyi. Nah hukumnya bagaimana? Itu lebih ke hukumnya sih. Uang suami. Uang dari suami sembunyi-sembunyi kasih ke orang tuanya. Ya. Nah ini masalahnya begini Bu. Dulu ya pernah ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku itu pelit begitu ya. Bolehkah aku mengambil sebagian dari apa yang dia miliki untuk menutupi kebutuhan kami? Maka Nabi menjawab, ambil begitu ya. Ambil saja begitu. Secukup engkau membutuhkannya. Maka sama ketika kita punya kewajiban memberi makan anak kita, dan kita punya kewajiban menafkahi orang tua, maka dari harta suami ya ada sebagian ya yang mungkin secara sembunyi kita ambil untuk diberikan kepada orang tua. Saya yakin satu, itu bukan sebuah kedurhakaan seorang istri kepada suami, dan malah ya bisa jadi akan menjadi penolong untuk suami, begitu ya, menjadi penolong untuk suami, karena mungkin dia belum sadar ya mengenai hal itu. Memang betul kurang dah, kalau dihitung-hitung mah kurang Bu ya. Coba beginilah, kita punya uang hanya bisa memberi makan anak-anak kita satu hari ini cuma satu piring, kurang tidak Bu? Satu kali makan dalam sehari kita akan merasa kurang. Coba kita ambil dalam satu piring itu, masing-masing dari satu piring itu kita ambil satu genggam, sisihkan untuk orang tua misalnya gitu ya. Apakah yang ada di piring itu kurang? Sama kurang kan ya? Sama kurang. Lalu kita kasih makan anak-anak kita dalam sehari biasanya 3, 2.
Kita ngasih 2 kali makan, yang biasanya 3, kita akan merasa kurang tidak? Akan merasa kurang, betul ya? Kenapa tidak kita ambil 1 genggam, berikan? Toh bahasanya tetap kurang. Jadi bahasa kita mah selalu kurang. Punya uang berapapun bahasa kita selalu kurang. Makanya bahasa selalu kurang itu Allah kemudian bantah dengan kalimat tadi, fisarroi wadorroi. Cok kamu sedang punya, kamu sedang tidak punya, memberi begitu. Ya. Begitu ya. Kan tidak mesti semua, tidak menjadikan sampai kelaparan, sampai apa? Sebagian, tidak betul semua gitu ya. Begitu barangkali ya. Jadi ini masalah persepsi. Harus dibenahi persepsi kita berkaitan dengan kurang, karena setiap orang kurang gitu ya. Demikian ayah bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang terbaik dari orang-orang tua kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi anak-anak terbaik bagi kita sebagai orang tuanya. Allah ridho, orang tua ridho, begitu ya. Anak-anak kita diberikan kesalehan, itu adalah kebahagiaan terbesar bagi kita. Maka mulailah dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan karunia itu kepada anak-anak kita dan menjadi kebaikan untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa-doa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Rabb ya Qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah baik kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, selalu memberikan keberkahan kepada ilmu. Bapak Ibu, tema kali ini model saya betul ya, kalau orang-orang suka berbicara gitu ya. Sok berbakti mumpung orang tua masih ada. Ternyata begitu ya, untuk yang merasakan orang tua yang sudah tidak ada, ternyata kata-kata itu kan, oh benar dia sudah besar gitu. Kepada kita yang orang tua yang masih ada, maka senantiasa berbakti. Memang betul mumpung masih ada. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita sudah tidak bisa lagi. Dan kepada anak-anak kita selalu berbakti juga kepada anak-anak kita yang berbuat baik. Mungkin insya Allah pahala juga akan mengalir kepada anak kita dan kepada kita yang selanjutnya jazakallahu khair kepada semua yang hadir dan telah hadir menyempatkan bersilaturahim pada kajian MAB kali ini. Semoga kita bisa bersilaturahim kembali di acara-acara berikutnya. Lalu jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube MAB Minha dan IG di @MAB Minha. Alhamdulillah, saya selaku MC mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan darah istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillah kita berkali. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum pulang mari kita untuk berfoto dan bermusafahat.